Bab 1. Aku tidak pernah percaya pada kebodohan, cahaya di ujung terowongan, di mana orang, setelah mengalami pengalaman mendekati kematian, akan terkejut terbangun dengan keringat dingin berseru, aku melihat cahaya. Tapi disinilah aku sekarang berada di terowongan, yang disebut ini menghadap cahaya yang menyilaukan, ketika hal terakhir yang kuingat adalah tidur di kamarku, yang lain menyebutnya kamar kerajaan. Apakah saya mati? Jika ya, bagaimana caranya? Apakah saya terbunuh? Saya tidak ingat salah siapapun, tetapi sekali lagi, menjadi tokoh publik yang kuat memberi alasan lain kepada orang lain untuk menginginkan saya mati. Ngomong-ngomong, karena sepertinya aku tidak akan bangun dalam waktu dekat, sementara aku perlahan-lahan condong ke arah cahaya yang terang ini, aku mungkin juga setuju. Perjalanan itu sepertinya berlangsung selamanya, saya setengah berharap paduan suara anak-anak akan menyanyikan lagu pujian malaikat, memberi isyarat kepada saya apa yang saya harapkan akan menjadi surga. Alih-alih, penglihatan saya tentang segala sesuatu di sekelilingku berubah menjadi warna merah cerah saat suara menyerang telingaku. Ketika saya mencoba mengatakan sesuatu, satu-satunya suara yang keluar sepertinya adalah tangisan. Suara-suara yang teredam menjadi lebih jelas dan saya mengucapkan, selamat, Sir dan Madam, dia anak yang sehat. Iklan. Tunggu. Kurasa biasanya, aku harus berpikir seperti itu, sial, apa aku baru saja lahir? Apakah aku masih bayi? Tapi anehnya, satu-satunya pemikiran yang muncul di benak saya adalah, jadi cahaya terang di ujung terowongan adalah cahaya yang masuk ke dalam vagina perempuan. Haha, jangan memikirkannya lagi. Menilai situasi saya dengan cara yang rasional seperti raja, saya perhatikan, pertama-tama, bahwa dimanapun tempat ini, saya mengerti bahasanya. Itu selalu pertanda baik. Selanjutnya, setelah perlahan membuka mata saya, retina saya dibombardir dengan warna dan angka yang berbeda. Butuh sedikit waktu agar mata bayi saya terbiasa dengan cahaya. Sepertinya dokter di depan saya memiliki wajah yang tidak terlalu menarik dengan rambut panjang beruban di kedua kepala dan dagu. Aku bersumpah kacamatanya cukup tebal untuk anti peluru. Yang aneh adalah, dia tidak mengenakan gaun dokter atau bahkan di kamar rumah sakit. Saya sepertinya dilahirkan dari ritual pemanggilan setan karena ruangan ini hanya diterangi oleh beberapa lilin dan kami berada di lantai di atas hamparan jerami. Saya melihat sekeliling dan melihat wanita yang mendorong saya keluar dari terowongannya. Memanggil ibunya harus adil. Butuh beberapa detik lagi untuk melihat seperti apa rupanya, aku harus mengakui bahwa dia cantik, tetapi itu mungkin disebabkan oleh setengah mataku yang kabur. Daripada kecantikan yang glamor, saya lebih baik menggambarkannya sebagai cantik, dalam arti yang sangat baik dan lembut, dengan rambut pirang dan mata coklat yang berbeda. Mau tak mau aku memperhatikan bulu matanya yang panjang dan hidungnya yang ceria yang membuatku ingin berpegangan erat padanya. Dia hanya meresapi perasaan keibuan ini. Apakah ini sebabnya bayi tertarik pada ibu mereka? Aku mengupas wajahku dan berbelok ke kanan untuk nyaris tidak melihat orang yang aku anggap ayahku dengan seringai idiot dan mata berkaca-kaca yang menatapku. Segera dia berkata, hai Art kecil, aku ayahmu, bisakah kamu mengatakan dada? Aku melihat ke sekeliling untuk melihat ibu dan dokter rumah untuk semua sertifikasi yang tampaknya dia miliki, memutar mata mereka ketika ibuku berhasil mengejek, sayang, dia baru saja lahir. Aku memandang ayahku lebih dekat dan aku bisa melihat mengapa ibuku yang cantik tertarik padanya. Selain beberapa sekrup longgar yang tampaknya dia miliki dengan mengharapkan bayi yang baru lahir untuk mengartikulasikan kata dua suku kata, saya hanya akan memberinya manfaat dari keraguan dan berpikir dia mengatakan bahwa karena kegembiraan menjadi seorang ayah, dia adalah pria yang sangat karismatik dengan garis rahang yang dicukur rapi yang memuji wajahnya. Rambutnya, warna coklat yang sangat pucat, tampak rapi, sementara alisnya kuat dan garang, memanjang dalam pertemuan mode seperti pedang ke bentuk V. Namun, matanya memiliki kualitas yang lembut, apakah itu dari cara matanya sedikit terkulai di ujung atau dari warna biru tua, hampir safir, rona yang terpancar dari irisnya. Dia tidak menangis. Dokter, saya pikir bayi yang baru lahir seharusnya menangis ketika mereka lahir. Saya mendengar suara ibu saya. Pada saat saya selesai memeriksa maksud saya mengamati orang tua saya, Dokter Wanabe hanya minta diri mengatakan, ada kasus di mana bayi tidak menangis. Silakan lanjutkan beristirahat selama beberapa hari ini. Liwin, dan beritahu saya jika terjadi sesuatu Arthur, Liwin. Berikut beberapa berminggu-minggu setelah perjalanan saya keluar dari terowongan adalah jenis penyiksaan baru bagi saya. Saya memiliki sedikit atau tidak ada kontrol motorik atas anggota tubuh saya kecuali bisa melambaikannya, dan bahkan itu cepat melelahkan. Aku menyadari dengan sangat enggan bahwa bayi tidak terlalu bisa mengendalikan jari-jarinya. Saya tidak tahu bagaimana cara memberikannya kepada kalian, tetapi ketika Anda meletakkan jari Anda di telapak tangan bayi, mereka tidak meraihnya karena mereka menyukai Anda, mereka mengambilnya karena itu seperti tertabrak tulang lucu, itu refleks. Lupakan kontrol motor, saya bahkan tidak bisa mengeluarkan limbah saya atas kebijakan saya. Saya belum menjadi tuan dari kandung kemih saya sendiri. Itu hanya, keluar, Sisi baiknya, salah satu dari sedikit fasilitas yang membuat saya terbiasa dengan senang adalah disusui oleh ibu saya. Jangan salah paham, saya sama sekali tidak punya motif tersembunyi.
Hanya saja ASI terasa jauh lebih baik daripada susu formula bayi dan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Oke. Tolong percaya padaku. Tempat pemanggilan iblis setan tampaknya adalah kamar orang tua saya dan dari apa yang saya bayangkan, tempat saya saat ini terjebak adalah, semoga, tempat di dunia saya dari masa lalu, ketika listrik belum ditemukan. Ibu saya dengan cepat membuktikan harapan saya salah karena, suatu hari, dia menyembuhkan goresan di kaki saya dari ketika ayah saya yang idiot menabrak saya di laci sambil mengayunkan saya berkeliling. Tidak seperti bantuan Ben dan ciuman sembuh, tapi cahaya penuh, bersinar dengan dengung samar dari tangannya yang menyembuhkan jenis penyembuhan. Di mana aku? Ibuku, yang bernama Alice Lewin, dan ayahku, yang bernama Reynold Lewin, setidaknya tampaknya menjadi orang baik, sial kalau bukan yang terbaik. Aku curiga ibuku adalah malaikat karena aku belum pernah bertemu orang yang begitu baik hati dan hangat. Sambil digendong dengan tali bayi, saya pergi bersamanya ke kota yang disebutnya kota. Kota Ashburn ini lebih merupakan poster depan yang dimuliakan, melihat bahwa tidak ada jalan atau bangunan. Kami berjalan di jalan tanah utama di mana ada tenda di kedua sisi dengan berbagai pedagang dan penjual yang menjual segala macam barang, mulai dari kebutuhan sehari-hari yang umum hingga hal-hal yang tidak saya lakukan selain menaikkan alis, seperti senjata, baju besi, dan batu. Batu yang bersinar. Hal yang paling aneh yang sepertinya saya tidak terbiasa adalah orang-orang yang membawa senjata seperti itu adalah tas desainer mewah. Saya menyaksikan seorang pria sekitar 170 cm membawa kapak perang raksasa yang lebih besar darinya. Ngomong-ngomong, ibu terus berbicara dengan saya, mungkin mencoba membuat saya belajar bahasa lebih cepat, sambil berbelanja bahan makanan sehari-hari, bertukar basa-basi dengan berbagai orang yang lewat atau bekerja di gerai. Sementara itu, tubuhku berbalik melawanku sekali lagi, dan aku tertidur. Sialan tubuh tidak berguna ini. Duduk di pangkuan ibu saya yang sedang membelai saya di dadanya, saya sungguh-sungguh fokus pada ayah saya yang saat ini melantunkan sebuah nyanyian, yang terdengar seperti doa ke bumi, selama hampir beberapa menit. Aku bersandar lebih dekat dan lebih dekat, hampir jatuh dari kursi manusiaku sambil mengharapkan beberapa fenomena ajaib, seperti gempa bumi membelah tanah atau golem batu raksasa muncul. Setelah apa yang tampak seperti keabadian percayalah, untuk bayi yang memiliki rentang perhatian ikan mas, itu. 3 orang dewasa, batu-batu seukuran manusia muncul dari tanah dan membanting ke pohon di dekatnya. Apa atas nama, itu saja. Saya memukul lengan saya dengan marah, tetapi ayah idiot saya menafsirkannya menjadi, wow, dan seringnya lebar di wajahnya berkata, ayahmu hebat ya. Tidak, ayah saya adalah pejuang yang jauh lebih baik. Ketika dia mengenakan 2 sarung tangan besinya, bahkan saya merasa harus menjatuhkan celana dalam, atau popok untuknya. Dengan gerakan cepat dan tegas yang mengejutkan untuk tubuhnya, tinjunya membawa cukup kekuatan untuk memecahkan penghalang suara, tetapi cukup cair untuk tidak meninggalkan celah. Di duniaku, dia akan digolongkan sebagai petarung tingkat atas, memimpin pasukan tentara, tetapi bagiku, dia adalah ayah idiotku. Untuk apa yang saya pelajari, dunia ini sepertinya cukup mudah diisi dengan sihir dan prajurit, di mana kekuasaan dan kekayaan menentukan peringkat seseorang dalam masyarakat. Dalam hal itu tidak terlalu berbeda dari dunia lamaku, kecuali karena kurangnya teknologi dan sedikit perbedaan antara sihir dan ki. Di dunia lama saya, perang telah menjadi bentuk penyelesaian perselisihan antar negara yang hampir usang. Jangan salah paham, tentu saja masih ada pertempuran skala kecil dan pasukan masih dibutuhkan untuk keselamatan warga. Namun, perselisihan mengenai kesejahteraan suatu negara didasarkan pada duel antara penguasa di negara mereka, terbatas pada penggunaan senjata ki dan senjata jarak dekat, atau pertempuran tiruan antara peleton, di mana senjata api terbatas diizinkan, untuk perselisihan yang lebih kecil. Oleh karena itu, Kings bukan tipikal pria gemuk yang duduk di atas tahta memerintah orang lain, tetapi harus menjadi pejuang terkuat untuk mewakili negaranya. Cukup tentang itu. Mata uang di dunia baru ini sepertinya cukup mudah dari pertukaran yang dilakukan ibuku dengan para pedagang. Tembaga adalah bentuk mata uang terendah, kemudian perak, diikuti oleh emas. Sementara saya belum melihat sesuatu yang berharga seperti koin emas, keluarga normal tampaknya dapat hidup dari beberapa koin tembaga sehari saja. 100 tembaga sama dengan 1 perak. 100 perak sama dengan 1 emas. Setiap hari terlibat mengasah tubuh baru saya, menguasai fungsi motor yang berada jauh di dalam diri saya. Regimen nyaman itu segera berubah.